Ada 3 poin yang Anda perlu pahami di perut. Perut itu obatnya apa? Puasa, yang pertama. Isi badan kita ini, yang ngolah siapa? Yang ngolah perut kan? Yang ngolah perut, maka kata kuncinya ada di perut. Kalau kita bicara di perut teman-teman sekalian, maka ada 3 poin yang Anda perlu pahami di perut. Perut itu obatnya apa? Puasa, yang pertama. Perut itu obatnya apa? Prebiotik, yang kedua. Perut itu obatnya apa? Probiotik. Apakah Nabi mengajarkan atau menyampaikan ini? Tidak secara spesifik. Tapi Nabi menunjukkan pola-pola itu gitu. Dan kita contoh itu. Contoh misalkan kalau Anda yang pernah buat air rendeman kurma. Air rendeman kurma itu apa sebenarnya? Kurma itu prebiotik. Kurma prebiotik. Dan pernah saya sampaikan bahwa kalau Anda pengen makan buah dan sayur, maka makanlah semuanya. Contoh, Anda misalkan pengen makan semangka. Semangka itu dari bagian kulit hijaunya sampai bijinya sampai dagingnya bermanfaat semua. Ya. Kalau kedondong gimana dok? Gitu kan? Dondong sih saya belum dapat datanya, tapi kalau semangka itu sangat bagus. Ya, bijinya bagus, bahkan bijinya bisa dipakai untuk membantu kesuburan pria dan wanita. Anggur juga sama. Ya, anggur itu bijinya itu punya minyak, yang minyak itu dia berperan sangat baik untuk melenturkan pembuluh darah kita, jantung semua. Itu minyak biji anggur namanya. Jadi apa-apa yang Allah ciptakan itu semuanya pasti bermanfaat. Kenapa sekarang apa tuh namanya ya, TBC banyaknya luar biasa? Karena kuman TBC itu habitatnya di tanah. Kuman TBC habitatnya, ketika tanahnya terganggu maka dia cari tempat yang lain. Jadi sebenarnya kuman itu jangan dimusuhin. Ajak kenalan, silaturahim, ngobrol gitu kan. Maksudnya gimana? Gini. Kalau Anda ketemu dengan, jadi jangan takut, kita tuh jangan fobia banget sama kuman gitu loh. Tidak pada ranah operasi atau rumah sakit, ini ranah umum ya. Contoh gini, ada anak orang kaya ya, dia tiap hari tuh kalau mau makan mau apa cuci tangan pakai sabun antiseptik. Pokoknya dikit-dikit sabun antiseptik. Itu yang pertama. Terus ada anak orang yang biasa-biasa aja, kalau mau makan cuci tangan pakai air gitu aja. Kalau 2 anak ini saya ajak makan rujak pinggir jalan, kira-kira yang diare yang mana? Yang kaya kan? Kenapa? Karena yang kaya ini banyak bakteri di sini dia yang disingkirkan. Maka cara paling baik Anda untuk mengenali bakteri atau memperkenalkan bakteri adalah makan itu. Jika memungkinkan dengan tangan maka makanlah dengan tangan. Termasuk kalau Anda pengen mendapatkan atau mencurahkan kasih sayang kepada anak, maka sebelum makanan itu Anda suapi, Anda buntel-buntelin dulu. Karena di sini ada enzimnya. Islam mengajarkan dengan sebuah konsep yang luar biasa. Maka ketika bayi lahir, apa yang dikerjakan? Rasul mengajarkan bayi itu dikenalkan enzim bapaknya. Karena kan 9 bulan dia udah kenalan sama enzim ibunya kan. Maka Nabi mengajarkan ada namanya tahnik. Tahnik itu proses pengenalan enzim dan sebuah mungkin biotik yang luar biasa yang ada pada tubuh bapaknya. Terutama di mulutnya. Gitu kan. Jadi dengan mengunyah kurma kemudian diambil bagian serpihan yang lembut tadi diletakkan di bagian, itulah bentuk vaksinasi islaminya gitu kan. Itu luar biasa, ada teman saya meliti dan dia kaget luar biasa karena itu termasuk kategori vaksinasi apa ya dia bilang tuh, saya lupa istilah medis gitu lah. Tapi itu dahsyatnya luar biasa gitu kan. Maka makan dengan tangan salah satunya. Ya, sehingga apa? Sehingga Nabi mengajarkan ketika kita selesai makan ngapain? Di mut kan, dijilat. Kalau nggak salah pernah ada videonya. Saya pernah share waktu itu kalau nggak salah hashtagnya enzim JSR. Jadi ada satu video yang ketika tangan kita ini dilihat secara mikroskopik ternyata banyak banget biotiknya di sini. Yang kalau dia dicuci dia bisa hilang, dia bisa pergi. Ya, maka jangan berikan atau jangan sering musuhin mereka dengan memberikan bahan kimia. Ibu-ibu mungkin kalau saya boleh tanya sedikit, Anda pernah ngitung nggak? Dari mulai Anda bangun tidur atau mungkin Anda bersiap bekerja, ada berapa bahan kimia yang masuk ke badan Anda? Banyak banget. Dan Anda tidak tahu bahwa salah satu bahan kimia tadi itu jenisnya pestisida misalkan. Contohnya apa? Triklosan. Triklosan itu pestisida. Ada di mana?
sabun. Gitu loh. Nyerap nggak masuk badan, nyerap masuk badan. Ya, seterusnya lah kayak begitu. Jadi tadi pagi ada saya nulis di Telegram, saya katakan itu saya dapat dari akun Food Meter, itu dokter-dokter juga, dia average woman itu, wanita pagi-pagi itu satu hari dari seharian gitu kan, ada 160 jenis bahan kimia yang masuk ke badannya. Dan masuk dari mana? Masuk dari kulit. Sampo, odol, apalagi namanya, sabun gitu kan, banyak banget. Ya, jadi banyak. Jadi kita harus ngerti juga gitu kan. Dan kita nggak bisa ngontrol mereka, tapi kita bisa mengontrol yang masuk dalam badan kita. Baik, jadi kalau kita bicara tentang perut tadi, kata kuncinya apa? Kata kuncinya ada pada perut. Maka kalau bicara perut, teman-teman sekalian, yang perlu Anda yang perlu Anda pikirkan adalah bagaimana Anda menyenangkan isi perutnya.